Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan mukminin dan mukminat, alhamdulillah pada hari ini kita kembali pada acara belajar Al-Quran dari Al-Quran, dan hari ini sudah memasuki periode atau episode ke-6 dan masih tetap dalam masalah takwa. Bagaimana dan seperti apa orang-orang bertakwa itu? Marilah kita mulai saja, dan kita hari ini akan membahas yang pertama adalah surat Al-Lail ayat 17, 18, 19 dan 20. Mari saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabul atqal ladzi yu'tihi malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa btigha wajhi rabbihil a'la. Saya bacakan artinya. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka. Jadi orang takwa itu akan dijauhkan dari neraka, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi karena mencari keridhaan Allah Tuhannya, keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi orang takwa di sini, dia memberikan hartanya itu, menafkahkan hartanya itu bukan karena ingin membalas kebaikan yang diberikan orang lain kepadanya, bukan. Tapi dia menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya, dan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi orang bertakwa itu hanya menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya dan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, kalau kita bahas sebelumnya, orang bertakwa itu yang kita sudah pelajari sebelumnya, orang bertakwa itu adalah pertama dia harus menafkahkan harta, yang kedua menafkahkan hartanya yang paling dia cintai, yang ketiga dia harus menafkahkan harta dalam keadaan lapang dan sempit, dan yang sekarang adalah menafkahkan harta karena ingin membersihkan diri dan mencari ridha Allah. Jadi itulah orang takwa, cara orang takwa menafkahkan harta. Dan ini sudah ada beberapa ayat di dalam tanda orang mutakin ini, dan semua berkisar pada harta. Jadi harta itu adalah penting sekali, menjadi pokok penting menjaga di dalam kehidupan orang mutakin. Ya, jadi itu yang menjadi pokok hari ini dari soal menafkahkan harta. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kita teruskan ke ayat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara alaikumul mauta in taraka khairul wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Saya bacakan artinya. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang dari antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya dengan secara yang ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kelihatannya sering kita lupakan, dan sering banyak orang yang lupa. Padahal ini sangat penting. Wasiat itu adalah merupakan tanda bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu seyogianya tidak boleh dia meninggalkan masalah setelah dia wafat. Semua sebelum dia wafat harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dia harus bersikap adil, dia harus bersikap menenangkan semua keluarganya sebelumnya, dan kalau masih belum, terakhirnya dia harus membuat wasiat. Dan ini wasiat ini sangat penting. Ini adalah sesuatu cara untuk menyelesaikan masalah keluarga sebelum dia wafat. Jadi buat orang mutakin tidak boleh
membuat masalah setelah dia wafat. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang menjadi masalah. Jadi harus beres. Orang mutakin itu baik hidup ataupun meninggal, dia harus dalam keadaan beres. Dan orang mutakin harus meninggalkan wasiat. Ingat ya, kembali sekali lagi adalah wasiat. Jangan dianggap remeh. Itu adalah yang kedua. Kita sekarang belajar yang ketiga. Tanda mutakin, surat, yaitu kita kembali nomor ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 241. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sesuai dengan kewajiban bagi orang-orang bertakwa. Apabila orang bertakwa itu harus menceraikan istrinya, karena orang bertakwa itu bisa saja dia menceraikan istrinya, maka kalau terjadi sampai menceraikan istrinya, maka dia harus memberikan mut'ah menurut hal yang ma'ruf. Jadi di dalam keluarga, di dalam terjadinya sesuatu dalam keluarga, orang mutakin tidak boleh meninggalkan keluarga menjadi acak-acakan, atau ada orang yang tidak puas, atau ada orang yang bermasalah. Oleh karena itu orang mutakin harus menyelesaikannya. Makanya Allah menyampaikan bahwa dia harus berbuat baik kepada orang yang diceraikan. Berilah dia mut'ah, berilah dia ketenangan. Baik yang ditinggal, yang dicerai ataupun dia sendiri, dia harus mendapat ketenangan. Itulah cara orang bertakwa hidup di dalam, kalau harus mengakhiri, terpaksa harus mengakhiri rumah tangga. Jadi ingat, dia harus memberikan mut'ah kepada yang diceraikan. Itu adalah pelajaran untuk atau tanda orang bertakwa pada surat Al-Baqarah ayat 21. Dan ini adalah yang terakhir yang akan kita bahas adalah, kembali kita ke surat Al-Imran ayat 146. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala mahu rabbiyuna katsira. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Saya bacakan. Dan berapa banyak nabi-nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa dua sifat mutakin yang harus dilakukan apabila mutakin mempunyai masalah dengan harus berperang atau harus berhadapan dengan musuh atau bersengketa, yaitu berjihad dan sabar. Berjihad dalam keadaan sabar. Kalau berjihad, mereka tidak lemah. Karena dia itu adalah, dia tahu bahwa ini adalah sifat orang mutakin. Karena dia karena di jalan Allah, maka dia itu sifatnya adalah tidak lemah. Dia tidak lesu dan tidak menyerah. Itulah sikap orang mutakin. Jadi orang mutakin itu kalau menghadapi masalah, kalau menghadapi harus berperang atau menghadapi pertikaian dengan musuh, maka dia akan melakukannya dengan tidak lemah, tidak lesu dan tidak menyerah. Dan itu adalah sikap yang sabar. Sikap sabar disatukan dengan jihad. Itulah sifat-sifat orang mutakin. Jadi sifat orang mutakin itu adalah kuat, dia tidak lemah, tidak lesu dan menyerah. Nah, itulah saya kira ayat yang terakhir yang kita bacakan dalam yang tanda-tanda orang bertakwa. Insya Allah kita masih punya satu season lagi mengenai orang bertakwa. Insya Allah ke depan kita akan membahas bagian atau episode yang ke-7. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa ada bermanfaat buat kita, bisa menjadi pelajaran buat kita, dan bisa jadi petunjuk buat kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Wabillahi taufik, wassalamualaikum, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.